Doain. Teman-teman sekalian, ini adalah Nogo Siluman. Tapi kalau dilihat dari karakter ganannya teman-teman, ini cenderung ke Nogo Kike ya. Sebetulnya ada persamaan sih. Nogo Kike itu khasnya lebih kecil, sebangsa jimatan. Ada yang menyebut Nogo Kike itu buatan dari daerah Gresik, namun ada juga yang menyebut bahwa Nogo Kike itu buatan dari orang Madura. Nah, ini masih simpang siur, namun ada beberapa literatur yang memang kedua sisi ini saling menguatkan, teman-teman. Nah, namun kalau keris ini kira-kira buatan mana? Nah, kita harus menelisik dari berbagai sisi dulu. Ya, yang pertama adalah dari sisi karakter besinya, yang kedua karakter pamornya, yang ketiga adalah bagaimana pasikutan rancang bangunnya, teman-teman. Kira-kira ini cenderung ke arah mana, kan begitu. Nah, kalau kita melihat dan menilik ketiga poin tersebut, maka garis ini saya kira bertangguh Mataram, teman-teman. Ya, ciri khas dari Nogo Siluman atau Nogo Kike yang khas adalah bagian ukiran ganannya itu cenderung seperti primitif. Primitif bukan berarti ini teman-teman kuno, bukan, terlalu kuno bukan, tapi menduplikasi atau meniru gaya-gaya lama, ya. Gaya-gaya lama itu ditiru. Seperti halnya pakem daripada Nogo Kike era misalkan nih era Mojopahit atau misalkan era Singosari dulunya. Tentunya ini menjadi satu hal yang secara turun-temurun tertulis, tertuang, dan juga secara lisan itu turun-temurun dalam hal ukirannya itu saling diketahui dari generasi ke generasi selanjutnya. Maka dari itu kenapa Mas ukiran daripada Nogo Siluman Nogo Kike Mataram ini cenderung dikatakan primitif? Itulah sebabnya, teman-teman. Nah, secara makna filosofis, Nogo Siluman atau Nogo Kike ini lebih ke arah perlindungan sang pemiliknya. Bagaimana sang pengagemnya ini diharapkan bisa menyelesaikan sesuatu masalah yang pelik, atau bisa dikatakan ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa Nogo Kike ini atau Nogo Siluman ketika diagem oleh raja terdahulu menghadapi suatu masalah atau menghadapi musuh itu menghilang secara sendirinya di saat ada serangan-serangan dari lawan. Nah, itulah kelebihan dari Nogo Siluman. Namun di lain sisi memang Nogo Siluman ini lebih cenderung secara makna filosofis ke arah kewibawaan, teman-teman. Inilah kalau kita perhatikan ngemut ya pada bagian mulutnya. Mulut Nogo ini ngemut emas. Itu berarti secara makna bahwa sang pemiliknya ini harus menjaga kata-kata. Dan juga kata-kata yang keluar dari mulut sang pengagemnya ini menjadi petuah. Ya, kalau dulu itu istilahnya titah sang raja itu betul-betul diagemi, dikugumi oleh para rakyatnya. Atau apa yang disampaikan seorang raja itu selalu dituruti para rakyatnya. Itu maknanya, teman-teman. Inilah keris Nogo Siluman Tangguh Mataram Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.